Kabupaten Lumajang terpilih sebagai salah satu kabupaten atau kota se-Indonesia yang menjadi lokasi pada program panen padi Nusantara 1 juta hektar. Dalam agenda peningkatan produktivitas pangan yang signifikan, tentunya tidak dapat terlepas dari kerja keras dan sentuhan inovasi yang diterapkan oleh para petani. Hal ini patut dan layak untuk diapresiasi. Dan oleh karenanya, dalam mendukung suksesnya panen padi Nusantara 1 juta hektar serentak secara nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, dan kegiatan panen padi di Kabupaten Lumajang dipusatkan di areal persawahan kelompok Tani Sari Makmur, Kecamatan Rowo Kangkung. Perlu untuk diketahui bersama jika potensi panen padi di Kabupaten Lumajang selama bulan Maret seluas 10.076 hektar dan bulan April 10.032 hektar. Sementara itu, potensi panen di wilayah Kecamatan Rowo Kangkung seluas 1.236 hektar dengan luasan panen padi Nusantara di kelompok Tani Sari Makmur lebih dari 40 hektar dan varietas di lokasi panen adalah Impari 19. Ya, untuk Maret insya Allah kita akan panen seluruh kabupaten ini 10.036 hektar dan produksi yang memang berbeda ya semua, tapi rata-rata insya Allah di atas 6 nih. Kemudian nanti di bulan April akan disiapkan lagi panen seluas 10.032 hektar yang akan dipanen serentak. Ya, kita betul-betul mendukung target pemerintah pusat untuk panen 1 juta hektar di seluruh Indonesia. Stabilitas harga ini sangat diperlukan karena para petani ini menginginkan hasil yang dicapai ini paling tidak seimbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan, seperti itu. Sehingga ketahanan pangan tetap terjamin, kesejahteraan petani juga harus terjamin, seperti itu. Jadi kita mengharapkan harga ini paling tidak ada kestabilan dalam hal ini. Penting untuk diketahui bersama jika kenaikan harga beras di beberapa wilayah bukan disebabkan karena rendahnya hasil produksi pertanian, terlebih berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi padi dan telah berhasil menciptakan kondisi surplus beras. Tidak dapat dipungkiri jika dalam pola tata niaga beras mempunyai pengaruh besar terhadap tinggi atau rendahnya harga beras, meskipun produksi beras jauh lebih besar daripada kebutuhan masyarakat luas. Hal ini benar-benar menunjukkan bahwa tata niaga beras mempunyai andil yang signifikan dan pengaruh terhadap fluktuasi harga beras. Dan oleh karenanya pemerintah berkepentingan dalam menetapkan regulasi untuk menciptakan tata niaga beras yang sehat dan berkeadilan dengan mempertimbangkan berbagai struktur biaya yang wajar, mulai dari biaya produksi, distribusi, dan keuntungan seluruh pelaku usaha, serta biaya lainnya. Dengan panen ini bisa menstabilkan harga ini. Inflasi daerah memang istilahnya inflasi daerah berkaitan tidak hanya terhadap beras saja, tapi tolak ukur memang semakin tingginya harga beras kan itu meningkat, berarti inflasi daerah itu semakin tinggi. Namun dengan harga beras yang stabil nanti insya Allah inflasi akan turun, kan akan stabil, seperti itu yang kita harapkan. Jadi paling tidak dengan harga beras yang semakin naik, jangan sampai inflasi kita naik tapi kesejahteraan petani justru semakin berkurang, kan seperti itu. Itu yang tidak kita harapkan. Inflasi turun, harga stabil, petani sejahtera. Amin. Amin. Sebagai komoditas pangan pokok strategis, beras mempunyai kedudukan sangat penting dari sisi ekonomi maupun sosial, sehingga terjadinya fluktuasi harga beras dipastikan akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat luas. Dan oleh karenanya pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menstabilkan harga pangan. Hal ini sekaligus menggambarkan arah kebijakan yang tepat dan mampu menghasilkan kinerja yang baik, seperti peningkatan produksi dan jaminan atas ketersediaan pangan di tengah tantangan krisis ekonomi global yang melanda seluruh dunia.